Pastinya kita tahu sendiri bahwasanya sebuah tempat itu pastinya mempunyai sebuah cerita, sebuah kejadian yang memang pernah ada gitu, fakta. Nah, baik itu dalam kejadiannya hal positif maupun negatif, seperti halnya hal-hal horor yang terjadi di situ. Contohnya tempat pembunuhan, yang dimana lokasi tersebut pernah digunakan untuk membunuh orang. Gimana kalau malam ini itu yang kita bahas, tentang lokasi pembunuhan. Jadi aku dapat cerita ini dari orang-orang yang tinggal di daerah Depok, dekat Depok. Ini pas aku sana lagi anak rantau ya. Nah, pas aku tinggal di sana, dekat daerah Depok itu, ada di sebuah jalan yang namanya Siliwangi. Nah, pas banget aku di dekat situ hari itu. Pas masih ya anak-anak rantau lah. Jadi banyak orang-orang yang cerita bahwasanya ada rumah makan yang ada di situ itu angker banget. Nah, mengapa? Jadi dulu ada kisah 3 orang ya. Ada 3 orang teman nih mau buka usaha di rumah makan itu. Sekarang rumah makan ya. Kalau dulu itu masih rumah kosong. Jadi katanya 3 orang ini bernama Dani, Oji, dan Adi. Ya. Jadi yang di sini yang paling senior itu Adi. Dia menjabat dari antara 3 ini, dia sebagai bosnya lah. Nah, sedangkan yang lain ya junior-juniornya. Alasan mereka ini buka bisnis di situ karena rumah itu peninggalan kakek dari si Adi ini. Nah, memang rumah itu kosong. Jadi karena ya daripada nggak ditempati, nggak ada guna, mending digunakan untuk berbisnis, ya kan? Oke lah. Jadi dari siang itu orang tuh udah bergerak untuk beres-beres. Mereka beres-beres, bahkan ngecat ulang rumahnya. Jadi mulai catnya dari sore sampai malam. Nah, pas sampai malam itu sekitar jam 10 malam, ini ngecat bertiga ya. Orang ngecat bertiga tapi belum siap gitu loh. Udah dicat tapi belum siap karena memang lumayan luas lah. Butuh beberapa orang untuk ngecat, nggak cukup 3 kan. Ya udah dong, karena udah lumayan larut malam juga, orang ini mau pulang. Namun si Dan ini bilang, kalian duluan aja, biar aku aja yang lanjut ngecat, biar aku aja yang lanjut nyiapin, katanya. Ya udah, akhirnya si Dani ditinggal. Nah, Adi sama si Oji pun pulang. Nah, keesokan harinya orang ini balik lagi ke tempat tersebut. Dia nengok yang kata si Dani ini mau dicat semua, mau disiapin malam itu, malahan masih sama, tempat-tempatnya itu masih sama. Misalnya kaleng catnya masih di situ, kayak nggak berpindah gitu loh. Sedangkan catnya belum siap. Nggak ada perubahan sedikit pun. Apalagi di situ orang ini nyari si Dani namun nggak jumpa. Setelah ya tadi kan pagi, waktu pun menunjukkan jam 12 siang, yang dimana baru terlihat si Dani ini baru sampai ke tempat rumah ini. Nah, pas sampai itu orang ini nanya dong, apalagi si Adi. Nah, katanya mau ngecat, kok nggak jadi? Ini kok belum siap, sedangkan kita ngejar waktu, kata si Adi nih. Nah, si Dan ini bilang, iya niatnya aku mau ngecat semuanya, tapi aku takut. Nah, kenapa takut gitu kan? Ya udah, akhirnya diceritakan bahwasanya ketika dia lagi ngecat, posisinya jam 12 malam. Tiba-tiba dia ngedengar kayak suara hentakan kaki. Jadi kayak tuk 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 gitu. Tahu kan? Kaki dihentak. Memang sebelumnya Adi pernah bilang bahwasanya di rumah itu ada satu ruangan memang nggak boleh masuk. Memang udah dikosongin. Jadi kembali lagi ke cerita si Dani ini, suaranya itu berasal dari ruangan yang nggak dikasih masuk sama si Adi. Nah, ruangan kosong tersebut. Sedangkan ruangan lain emang udah dibersihkan, udah direnovasi, tinggal dicat aja kan.
Sedangkan ruangan ini emang nggak dikasih gitu loh, dilarang banget untuk masuk, dilarang keras banget. Jadi karena suara itu berasal dari ruangan tersebut, apalagi si Dan ini kan udah lupa, ya udah dia masuk aja gitu. Pas dia masuk, kalian nggak nyangka gak sih yang dilihat itu apa? Pocong yang lagi lompat-lompat. Hah? Iya bener, pocong yang lagi lompat-lompat pas di depan pintu ruangan itu. Nah, dia di situ panik banget dan langsung lari ke birit-birit. Apalagi kata si Dani itu ya, posisi itu nggak jauh. Jadi seakan kayak kita gini aja dekatnya. Dekat kali. Iya, karena pas dia buka pintu, pas pocong itu depan pintu. Nah, dia lompat-lompat tuh, apalagi wajah yang hancur itu senyum loh. Wajahnya kan hancur, tapi bisa-bisanya dia senyum. Nah, karena kejadian itu, tapi ini si Adi belum percaya. Bahkan Oji pun gak percaya. Singkatnya, selang beberapa hari ketika kantornya udah siap lah kan, tempat rumah itu udah dijadikan kantor sama orang nih. Ada posisi yang dimana Oji ini lembur kerja malam. Iya, dia sendiri. Karena posisinya Adi dan si Dani itu udah pulang. Sedangkan dia punya tugas yang dimana karena posisi jaringan internet di rumahnya si Oji ini lelet, jadi nggak bisa mengakses. Makanya dia yang ngerjainnya di kantor aja gitu. Ini posisinya lembur kan, ya pastinya malam. Nah, pada malam ini dia sendirian di kantor. Awalnya dia biasa aja, sampai udah tiba waktu Isya, dia sholat. Disinilah letak kejadian horornya. Ketika dia baru sholat, tiba-tiba kayak ada yang ngembus gitu loh di telinga, bukan telinga, di lehernya. Dia ngembus kayak gitu untuk menggelitik si Oji. Nah, di situ dia awalnya ya paling gelik lah gitu kan, tapi dia masih berusaha untuk khusyuk sholatnya, untuk fokus. Nah, setelah itu dia ruku, namun pas bangun itu dia ngerasa lagi bahwasanya di telinganya itu ada yang ketawa cewek. Jadi kayak gitu, pas di telinganya, pas banget, suara itu besar banget. Namun nggak ada apa-apa. Nah, karena di situ dia panik banget, dia membatalkan sholatnya. Jadi dia batalkan sholatnya, dia terus menghidupkan lagu musik ya kan, untuk menghilangkan rasa takutnya itu dengan sekeras-keras mungkin. Bahkan di situ ada speaker, dia menyambungkannya dengan speaker agar menghilangkan rasa ketakutannya. Terus dia nggak jadi sholat dan lanjut bekerja. Ketika dia lagi ngetik-ngetik, tiba-tiba pintu yang udah ditutup rapat, ini kan posisi pintu ditutup rapat nih di ruangannya, terbuka secara perlahan. Jadi kayak cit gitu. Nah, pas terbuka itu pas banget sama yang kayak pocong tadi. Di hadapan pintu itu ada kuntilanak. Mana kuntilanaknya? Kuntilanak merah, Cok. Iya. Banyak orang-orang mengatakan bahwasanya kuntilanak merah merupakan kuntilanak yang paling ditakuti. Nah, karena ngelihat kuntilanak secara langsung, secara depan mata itu, dia pun nggak memikirkan tugasnya, nggak mentingin data-datanya dan langsung kebirit lari keluar dari kantor itu dan langsung pulang. Keesokan harinya dia cerita lagi ke Adi, namun Adi ini lagi dan lagi nggak percaya. Dia mengatakan, halah, kalian ini kayak anak kecil aja gitu. Tahu sendiri kalau orang nggak percaya kayak gitu. Nah, akhirnya Oji sama Dani ini sepakat. Bahwasanya dia bilang, gimana kalau malam ini kita bertiga lembur. Jadi nggak cuma orang Nisi sendiri, tapi bertiga. Jadi ada Oji, Adi, dan Dani. Yap, waktu pun menunjukkan sudah malam. Mereka ini lembur bertiga. Nah, pas awalnya sih biasa-biasa aja. Nah, sampai lewat Isya pun biasa-biasa aja. Sampai waktunya menunjukkan jam 10 malam. Pada jam 10 malam ini, tiba-tiba
dari luar ruangan itu orang ini dengar kayak suara bola yang jatuh gitu loh. Jadi kayak tek 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 tek, tek gitu, tahu? Tahu kan? Nah, kayak kelereng jatuh gitu kan bisa juga. Nah, ya makin lama suara itu makin mendekat. Nah, orang ini nganggapnya bahwa itu bola. Anggapnya ya udah bola lagi jalan ke ruangan orang nih. Orang ini udah nungguin tuh di pintu. Lihat bola apa. Nah, tapi yang paling mengejutkannya, yang dilihat itu bukan bola, melainkan kepala hantu. Jadi kepala doang. Iya, kepala doang. Kepala ada rambutnya sih. Kepala, rambut yang acak-acakan, serta wajahnya yang hancur banget. Seakan-akan gabungan pocong dan kuntilanak tadi. Karena kan kuntilanak rambutnya panjang, sedangkan pocong ini wajah itu hancur banget. Dan ini posisinya dia ketawa loh, senyum dan ketawa, suara itu keras banget. Di situ ya orang di bertiga panik banget dan ngibrit larinya, birit-birit keluar dari kantor tersebut. Nah, akhirnya di sini Oji mengatakan, nah benar kan, benar apa kata saya. Jadi kenapa sih, apa alasannya, apa yang pernah terjadi di rumah ini, di kantor ini, ucap orang nih, ucap Oji sama si Dani. Nah, akhirnya Adi pun mengatakan bahwasanya dulu ini rumah yang ditempati kakeknya. Namun ada sebuah ruangan yang dilarang tadi itu merupakan ruangan yang dimana kakeknya si Adi ini melakukan ritual pesugihan gitu. Nah, di situ dia ini ternyata dibunuh. Jadi kakeknya si Adi ini dibunuh oleh hantu-hantunya karena konon katanya dia nggak sanggup ngasih makan. Tahu kan? Tahu sendiri apa akibat yang kita timbulkan dari pesugihan itu kalau kita nggak sanggup memberi jin-jin itu makan. Nah, jadi dia dibunuh. Maka dari itu mungkin itulah jin-jin yang tersisa di situ, iblis-iblis yang tersisa di dalam ruangan itu, serta mungkin ada juga arwah dari kakeknya si Adi karena dia dibunuhkan oleh jin. Jadi dia nih jiwanya nggak tenang. Oke, cerita Alvin tadi di mana? Oh ya. Aku juga punya cerita, aku dapat dari kakak sepupu aku ya, di daerah Jakarta. Jadi dia ini tinggal di komplek, nama kompleknya itu BDN. Dan kakak sepupu aku ini dia masih SD dan sekitar kelas 3 SD. Di komplek itu memang kayak ngesediain tempat untuk anak-anaknya ini main. Memang kalau sore orang ini kumpul di situ, lalu mereka main sepeda, bola, atau lain-lain kayak gitulah permainan anak-anak. Iya. Tapi pas mereka main sering dilarang oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Dilarang jangan dekat-dekat ke daerah rumah di situ. Rumah itu kayak angker, nggak ada orang duduk lagi. Iya. Dan ibu-ibu di situ bilang juga bahwa di situ pernah hilang 2 anak kecil. Iya. Bisa. Ya, sekarang aku cerita kisahnya ya. Jadi dulu di komplek ini ada 1 orang istri, 1 orang suami yang tinggal di situ. 1 pasangan lah. Mereka tinggal di situ sekitar 10 tahun. Dan juga pernikahan mereka ini udah agak lama. Tapi mereka ini belum juga mempunyai anak. Kayak gimana ya, orang gak punya anak itu apa namanya? Iya. Dan udah ke dokter juga dibilang kayak Alvin bilang apa? Mandul. Oh iya, istilahnya itu mandul. Lalu namun karena istrinya ini memang kayak kepengen punya anak, lalu suaminya ini kayak orang ini kayak ngebayar lalu meminta rahimnya. Rahim orang lain. Iya, melalui rahim orang lain, lalu anaknya diambil untuk istrinya. Suaminya ini kayak ngehamilin perempuan lain, lalu ditinggalkan, anaknya diambil.
Iya. Dan mereka udah menemukan perempuan itu untuk diambil rahimnya. Lalu udah perlanjutannya udah kayak 8 bulanan. Iya. Jadi namanya ini kita samarkan aja ya. Suaminya Alif, istrinya Starla. Jadi Alif ini udah menemukan perempuan itu. Lalu setelah mereka berbicara, udah cocok, udah dilakuin hal-hal itu oleh si Alif. Dan si perempuan ini kayak udah hamil 8 bulanan gitu. Oh, udah tua. Udah hamil tua. Lalu si Starla ini ngajak si perempuan ini untuk duduk, untuk ngobrol-ngobrol di rumah dia. Lalu perempuan itu pun datang. Sampai yang di sana mereka ngomong-ngomong, dan si perempuan ini ngomongnya asik sama si Starla. Lalu Starla ini kayak ngomong tentang nanti setelah anak ini lahir, si Starla ini ambil anaknya lalu dibawa. Namun seketika si perempuan ini menolak. Dia nggak mau anaknya diambil. Karena dia udah sayang untuk anak ini walaupun terikat dengan si Alif. Karena itu Starla ngamuk karena dia udah mengingkar janjinya. Pertama dia kan bilang bahwa anaknya boleh dikasih untuk Starla, lalu enggak. Dan di situ perempuan itu pun langsung disuruh pulang sama Alif. Alif pun ngetenangin si istrinya ini, Starla, supaya mengikhlaskan anak itu. Dia bilang mau gimana lagi karena emaknya nggak mau ngasih. Karena itu pun akhirnya udah beberapa minggu, anaknya pun belum lahir juga. Si Starla ini kayak ngirim makanan untuk si perempuan itu. Lalu perempuan itu pun ngambilnya nggak ada pikiran positif, negatif pikiran dia. Dia pikir, oh mungkin Starla udah sayang sama anak ini, nggak marah lagi. Akhirnya makanan itu pun dimakan. Setelah dimakan ternyata di makanan itu ada racun. Ditaruh racun sama Starla. Jahat banget dah. Lalu si perempuan itu pun meninggal. Akibat racun itu. Iya, anaknya pun meninggal. Kan masih di kandungan. Karena itu akhirnya Starla kan sebenarnya harus kayak apa tuh namanya? Kayak harus ditangkap, kena pidana gitu. Namun dia tidak ditangkap karena ayah si Alif ini kayak bersangkutan dengan negara gitu, kayak orang hebat kayak gitu. Oh iya. Jadi karena itu dia bebas dari pidana, nggak ditangkap. Akhirnya udah agak lama sih. Si Starla ini dia ini memang pengen anak kecil. Kan dia ditinggal di komplek. Kalau pagi-pagi Alif mau berangkat kerja, si Starla ini duduk di depan rumah. Kalau ada anak kecil lewat, dipanggil, diajak main. Kayak main-main sama dia, main ke dalam rumah gitu. Anak-anak ya pasti mau lah kalau dia baik. Dan pada suatu hari, si Alif ini dia mau kerja, lalu dia mau ngundurin mobilnya, mau dikeluarin dari garasi gitu. Namun dia melihat si Starla ini ngajak anak kecil masuk ke rumahnya, kayak nonton TV gitu. Oh, diajak main ya. Iya. Lalu Alif pun berpikir, oh mungkin istri aku tulus dengan anak kecil. Alif pun kerja. Setelah dia pulang kerja, dia kayak manggil-manggil, ngetok-ngetok gitu, tapi nggak ada yang buka pintu. Karena dia heran istrinya kemana, kan biasanya emang selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana. Kalau pergi pun pasti bilang. Alif pun penasaran kenapa nggak ada orang di rumahnya. Dia pun langsung masuk ke dalam. Dia panggil-panggil, sayang kamu di mana? Lalu dia masuk ke kamar mereka. Dan di kamar mereka ini penerangannya ini kayak remang-remang. Lampunya ini belum dihidupin. Dan kalian kebayang gak sih kalau nginjak air ataupun lantainya yang basah kayak dingin gitu. Oh, ya. Pas dia nginjak itu kayak
itu gitu rasa si kaki si Alif ini. Lalu karena kaki dia agak dingin, dihidupin lah lampunya. Setelah dihidupin lampunya, dia ngelihat udah banyak kayak darah-darah yang terlempar-lempar gitu. Iya, di dalam kamar mereka berdua. Dan di situ terlihat istrinya ini lagi duduk gendong anak kecil. Pas dia lihat anak itu, ternyata anak itu sudah tidak bernyawa, udah meninggal. Bunuh dong sama dia. Iya. Kok bisa sih? Lalu karena itu mereka berdua ini kayak bertengkar gitu. Karena permasalahan ini si Alif ini marah terhadap Starla. Dan karena itu juga mereka sempat bertengkar agak lama. Setelah itu Starla pun bilang bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Setelah beberapa minggu memang aman, nggak ada apa-apa sih. Lalu ada lagi si Starla ini kayak dia melakukan persugihan. Hah? Supaya dia mempunyai anak. Nah, Lakukan. iya, Suami tahu nggak? enggak. Namun si Alif ini tidak pernah tahu bahwa dia pernah melakukan persugihan. Anak yang tadi dia bunuh untuk persugihannya. Tumbal dong. Iya. Lalu karena itu udah beberapa minggu emang tidak pernah terjadi apa-apa lagi ya dari yang kemarin-kemarin. Pada suatu hari dia emang udah main lagi sama anak-anak kecil di situ. Namun dia ini agak depresi karena dia belum punya anak. Namun masih depresi sedang gitu, belum berat. Masih kecil ya. Dan akhirnya dia udah mulai main lagi sama anak-anak di situ. Pas Alif pulang kerja, anak itu ada di dalam rumahnya dan lagi dimandiin sama Starla. Yang dia bunuh tadi. Bukan, yang lain lagi. Oh. Sayangnya gitu. Iya, dia main sama anak-anak kecil di daerah kan, ini komplek. Banyak pasti anak-anak kecil. Lalu main lagi sama dia. Pas Alif ke kamar mandi, dia melihat istrinya lagi memandikan anak kecil juga. Namun di belakangnya, kayak di belakang punggung dia tuh, di selisihan celana itu kayak dia taruh pisau. Di belakangnya kayak taruh pisau, kebayang gak sih? Banyak. Di situ kayak taruh pisau. Lalu Alif ini memang udah tahu rencananya Starla itu untuk apa. Dia langsung mengambil pisau itu, dia buang jauh. Lalu anak itu direbut oleh si Alif, dibawa pulang ke rumahnya. Dikasih balik ke orang tuanya. Setelah kejadian itu, Starla pun marah kepada si Alif. Mereka ini bertengkar berat lagi. Karena itu Alif kayak merasa dia itu bersalah terhadap Starla dan warga-warga di situ. Dia juga merasa gagal menjadi suami karena gimana ya? Udah gagal menjaga istrinya. Istrinya udah berhasil membunuh 2 orang. Dan di situ Starla ini udah depresi berat, udah stres, bisa juga disebut udah gila. Lalu kalau ada anak kecil di situ, kayak tadi kan dia ajak main. Kalau sekarang dia teriak-teriak kayak mau dikejar gitu. Dia marah terhadap anak kecil. Kalau ada orang-orang liar lewat pun dia sorak-sorak, dia panggil-panggil kayak marah gitu sih. Dan suaminya pun kayak dipukul sama dia. Dia yang begitu. Iya. Karena itu Alif kayak gimana ya? Alif pun merasa gagal lagi. Akhirnya Alif pun gila. Iya, sama-sama gila sama si Starla ini. Dan karena itu si Starla ini pun sempat lagi dia main sama anak-anak. Lalu karena Alif kan berpikir bahwa dia akan membunuh lagi anak itu. Karena Alif kan juga udah gila, akhirnya dia ambil pisau. Tanpa berpikir panjang, dia membunuh istrinya.
Setelah itu dia bawa Starla, nggak tahu kemana sih. Pokoknya dia kayak dibuang tapi nggak pernah dapat mayatnya kemana. Oh, Memang nggak pernah dapat lagi. berarti udah mencari. Iya. Tidak ada pendapat. Setelah itu Alif pun nggak pernah ditemukan oleh orang-orang. Ya, buang. Semenjak Iya. kejadian itu ya. Iya, warga-warga pun nggak pernah melihat dia lagi. Bahkan pun nama dia pun nggak pernah terdengar lagi. Memang kayak udah hilang total mereka berdua. Mm-mm. Dan aku sih nggak pernah terjadi hal-hal kayak gitu. Dan sepupuku ini juga dia nggak pernah tahu tentang hal ini. Dia nggak pernah ngalamin bahwa ada yang namanya didatangin dan kalau main situ diganggu, nggak pernah sih. Namun yang pernah sih kayak apa sih namanya, kakak ayah dia tuh, bisa disebut kayak bunda ya. Kayak tante gitu. Jadi tantenya ini kayak pulang terawih. Jadi kejadiannya pas puasa. Tantenya ini pulang terawih, tantenya ini nginap di rumah dia. Namun rumah dia ini kayak dekat sama masjid di komplek gitu. Misalnya di sini masjid, di sini rumah angker itu, di sini rumah dia. Kalau pulang dari masjid harus melewati rumah angker itu dulu. Namun pas tantenya lewat itu kayak ngedengar suara perempuan nangis. Tuh yang ngasih kayak gitu, kayak nangis dia. Namun karena tantenya pun nggak ngeladenin sih, dia pikir siapa, kayak kan ada rumah, tantenya ini nggak tahu kayak nginap di rumah dia baru-baru itu. Jadi tantenya tetap ngelewatin, namun nggak ada apa-apa, cuman ada perempuan suara nangis. Dia nengok ke belakang pun nggak ada orang, tetap dia jalan. Namun baru berapa langkah dia jalan, tiba-tiba kebayang gak sih kalau ada orang yang narik baju kita. Oh iya. Di situ juga tantenya ini ngerasa bahwa ada yang narik mukena dia. Setelah itu dia balik badan ke belakang. Ternyata di belakang dia ada sosok perempuan. Iya, yang tepat di depan muka dia. Mukanya ini kayak pecah gitu. Iya. Lalu dia kayak memegang anak kecil. Nah, mungkin cukup sekian cerita horor, podcast horor dari kami. Sebelum mengakhiri video ini, pastinya masing-masing dari cerita tadi arwahnya itu nggak tenang kan? Karena dibunuh seperti halnya aku. Bahkan arwah kakeknya Adi nggak tenang. Seperti cerita Jaki pun arwahnya nggak tenang. Bahkan seperti saya pun para tentaranya itu nggak tenang. Nah, jadi ya udah, untuk kalian semua stop pembunuhan. Oke, mungkin cukup sekian kisah horor dari kami ya, podcast horor. Jika kalian punya cerita horor yang menarik yang ingin kami ceritakan di video, tolong komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi dan bye.